Kali ini, kita menyelam jauh ke dasar Laut Jawa, ke kawasan perairan Masalembo, tempat sebuah tragedi maritim yang mengguncang Indonesia. Tahun 1981, sebuah kapal penumpang besar, kapal motor penumpang Tampo Mas II, mengalami musibah, terbakar, karam, dan menewaskan ratusan nyawa. Peristiwa itu bukan hanya duka, kisahnya melekat dalam ingatan kolektif sebagai peringatan bagi keselamatan pelayaran. Banyak kontroversi di balik tragedi itu, mulai dari kapal yang sudah terlalu tua, prosedur pembelian kapal, jumlah korban, dan tidak ketinggalan mitos tentang segitiga Masalembo versi Indonesia dari segitiga Bermuda. Video ini tidak bermaksud untuk menguak duka lama bagi para korban maupun keluarga yang ditinggalkan, tapi semata untuk dapat menarik pelajaran berharga bahwa keselamatan pada transportasi publik perlu selalu dijaga dengan ketat. Terus tonton sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Silahkan tinggalkan komentar tentang topik ini. Malam itu sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 24 Januari 1981. KMP Tampo Mas II bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan direncanakan memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut. Diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981, kapal akan tiba. Kapal ini dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai, seorang pelaut senior kelahiran Bengkulu 23 Agustus 1936. Sebelum bertolak, kapal tersebut sudah mengalami kendala. Seorang pemandu kapal atau pilot kapal mengatakan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan, sehingga keberangkatannya mundur 1 hari dari jadwal semula tanggal 23 Januari. Dari manifest kapal, tercatat ada 1.055 penumpang dan 82 awak kapal. Namun diperkirakan total penumpang ada 1.442 orang, termasuk penumpang gelap yang tidak tercatat pada manifest karena membeli tiket tidak melalui jalur resmi. Hal seperti ini sangat biasa saat itu, mengingat sistem komputerisasi belum dikenal di Indonesia. Menurut harian Sinar Harapan, edisi 3 Februari 1981, KMP Tampo Mas II juga membawa 191 mobil dan 200 motor. 24 Januari malam, tidak terjadi apa-apa. Pemandangan senja yang memukau dan pemandangan Laut Jawa yang datar. Meskipun ombak Januari memang bisa dikatakan besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Di dalam kapal, rencana akan diadakan sebuah acara show di bar dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun, sebuah keanehan terjadi. Seorang penumpang bernama Ferry naik ke panggung dan membawakan lagu Salam Perpisahan. Entah kebetulan atau sebuah firasat, tidak ada yang tahu. Penumpang itu pun tidak diketahui keberadaannya lagi. 25 Januari pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ketika berada di dekat kepulauan Masalembo, sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur, kapal menunjukkan hal yang tidak biasa. Mulai muncul asap dari bagian mesin kapal. Di tengah kondisi badai laut yang hebat, beberapa mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan terjadi percikan api. Para kru yang melihat mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable, namun gagal. Api semakin cepat menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Akibatnya, tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal dioperasikan. Usaha pemadaman pun menjadi sia-sia. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. Para penumpang diperintahkan menuju dek atas untuk mengenakan pelampung dan mencari skoci. Mobilisasi ini berlangsung lambat, karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi skoci. Beberapa ABK malah dengan egois menurunkan skoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 skoci yang ada,
masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sungguh jumlah yang tidak seimbang dibanding dengan jumlah penumpang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut, dan sebagian lagi menunggu pertolongan dengan panik. Mulanya, Kapten kapal Abdul Rifai ingin membawa kapal menuju pulau yang terdekat. Namun, karena baling-baling dan mesin kapal tidak berfungsi normal, kapal tetap terombang-ambing dalam cuaca yang buruk. Asap hitam mulai keluar dan menyembul di udara. Muncul suara ledakan dari dalam kapal. Pertolongan pertama datang dari KM Sangihe dengan nahkoda kapal Kapten Agus K. Sumirat. Secara kebetulan, Sumirat merupakan teman satu angkatan Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. KM Sangihe sendiri dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Mualim 1 KM Sangihe yang pertama melihat kepulan asap dari barat dan mengira kepulan asap tersebut berasal dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis kapal motor Sangihe, Abu Bakar, mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah. Kapal motor Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21.00 WITA. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan kapal motor Sengata milik PT Porodisa Lines. Tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin, di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pagi hari tanggal 27 Januari, terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada siang hari, tanggal 27 Januari 1981, pukul 12.45 WIB, kapal motor penumpang Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya ia sempat mengirimkan pesan kepada nahkoda KM Sangihe, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus K. Sumirat, nahkoda KM Sangihe. Tragedi Tampomas II bukan hanya bencana individual, tapi juga simbol betapa rentannya keselamatan pelayaran di masa itu. Selama peristiwa ini, perhatian publik meningkat terhadap regulasi keselamatan kapal, kontrol muatan, dan pentingnya penerapan standar keselamatan. Lebih lanjut, lokasi Masalembo setelah kejadian ini dan rentetan musibah lain, kapal, pesawat, menjadi dikenal sebagai segitiga Masalembo, versi lokal dari mitos segitiga Bermuda. Beberapa orang menganggap kawasan ini angker, penuh misteri, dan menyimpan bahaya yang tak terlihat. Ada teori ilmiah yang mencoba menjelaskan reputasi berbahaya kawasan itu. Menurut penelitian maritim, interaksi antara arus laut, kedalaman laut, dan dinamika atmosfer di persimpangan jalur laut, yaitu antara Laut Jawa, Laut Flores, serta Makassar, Selat Lombok, bisa menciptakan situasi bahaya berupa derasnya arus, pusaran, kantung udara atau air pocket, serta perubahan cuaca yang bisa terjadi begitu cepat. Jadi, meskipun teori mistis ini menarik, tidak ada bukti definitif bahwa semua kecelakaan di Masalembo disebabkan oleh hal mistis semata. Banyak kecelakaan bisa dijelaskan disebabkan oleh faktor manusia, kelalaian, atau kondisi alam. Semua bergantung dengan perspektif kita dalam memaknainya. Lalu, bagaimana dengan kapal Tampomas II sendiri? Kontroversi apa sajakah di balik pembelian kapal ini? Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar bisa terus mengikuti konten menarik lainnya berkaitan dengan sejarah, tragedi, dan peristiwa sosial lain. Kapal motor penumpang Tampomas II
sejatinya bukan kapal baru saat berlayar pada tahun 1981. Kapal ini awalnya dibangun di Jepang pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di kalangan Shimonoseki. Artinya, kapal ini sudah berusia 25 tahun pada tahun 1981. Awalnya kapal tersebut dikenal dengan nama MV Great Emerald. Lalu ketika di Indonesia, melalui perusahaan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PANN yang membeli kapal ini, kapal lama ini kemudian berubah nama menjadi Tampo Mas II. Pembelian dilakukan di tahun 1980. Sebelumnya kapal itu sempat melalui modifikasi ulang pada tahun 1971, termasuk beberapa perbaikan agar kapal bisa melayari jalur penumpang dengan kemampuan tertentu. Saat tiba di tangan PAN dan PT Pelni, kapal ini diposisikan sebagai kapal penumpang antar pulau yang melayani rute padat Jakarta Ujung Pandang atau kini dikenal dengan nama Makassar. Keputusan membeli kapal bekas yang berusia 25 tahun kemudian menimbulkan kontroversi. Harga yang dibayar dilaporkan sebesar 8,3 US dollar. Anehnya, beberapa pihak menyebut bahwa saat itu Indonesia pernah ditawari kapal lain, bekas juga dengan harga jauh lebih murah, yaitu sekitar 3,6 US dollar. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pembelian Tampo Mas II terkesan dipaksakan karena kondisinya yang sudah tua dan seharusnya harga jual jauh lebih rendah. Kemudian ketika kapal mulai beroperasi di Indonesia, usia kapal yang sudah tua itu membuat perawatan dan kesiapan kapal menjadi sangat krusial. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sistem keselamatan mungkin tidak direvitalisasi secara memadai sesuai resiko. Dengan demikian, tragedi Tampo Mas II bukan sekedar kecelakaan, melainkan juga berakar pada keputusan membeli kapal bekas tua, kontroversi harga, potensi ketidaksiapan teknis, dan kemampuan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Menteri Perhubungan saat itu, Rusmin Nuryadin, dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan, mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Lalu karena guncangan gelombang laut yang cukup kuat, memungkinkan untuk timbul percikan api dan menyebar. Tapi, masinis 3 Tampo Mas II, Wisardi Hamsa, mengatakan bahwa Tampo Mas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan seolah ditudingkan kepada para awak. Ada kesan bahwa kasus ini dengan sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah saat itu, meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Tragedi karamnya KMP Tampo Mas II menjadi salah satu tragedi maritim terbesar dalam sejarah pelayaran Indonesia. Sebagai manusia, kita berhutang atas nama kemanusiaan untuk mengingat, untuk belajar, dan untuk memastikan bahwa sejarah tidak terulang. Setiap nyawa yang hilang bukan sekedar angka statistik, tetapi kisah hidup yang berhenti terlalu dini. Semoga konten ini membantu membuka tabir sejarah serta mendorong kita untuk lebih menghargai keselamatan di laut dan menghormati korban yang telah pergi. Salam.